itu di Bethlehem itu, mana ada pohon kurma? Gitu loh. Jadi ngapain kita nyawa-nyawakan itu tuh kadang terlalu semangat menggembor-gemborkan semangat teologis, tapi mengabaikan sejarah. Itu iman yang mati. Memang apa urusannya kalau ada kurma atau tidak ada pohon kurma di Bethlehem? Quran bilang di Jericho, Mas. Nggak ada hubungannya sama Bethlehem. Ngawur tuh anak. Kalau ketemu saya, gua lalap itu anak, bener. Gua lalap beneran tuh anak. Nggak ngerti apa-apa tentang Kristen, ngaku cerita orang Kristen. Tanya dia udah pernah baca Injil sampai habis belum? Tanya. Adu sama saya. Sejak SMP saya udah hatam Injil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Ngaji cerdas. Karena ciri-cirinya Nabi Yesus lahir itu kan nggak ada domba. Karena kalau di tanah kan ada ciri domba, begitulah kurang lebih. Itu gimana? Terus kenapa emang? Kalau ada korma, kenapa? Kalau nggak ada korma, kenapa? Berarti bukan di situ lahirnya. Berarti bukan di situ lahir. Nih dengerin nih. Yang di belakang tuh yang diri 4 orang, takut tabokin nih. Woi. Maju sayang, maju masuk. Belum mulai. Kenalkan, ini santri-santri saya. Silakan. Nih, silakan masuk. Tuh. Lihat, glowing kan? Pak Ustadz, ini Pak Ustadznya. Silakan. Ini santri-santri kita. Baru mulai. Ini Ustadz Anton. Ini santri-santrinya. Glowing kan? Gimana kalau nanti udah gede nikah sama sini, boleh? Mau nggak? Ustadznya juga. Jangan bohong, bercanda. Ustadznya udah punya istri, udah punya anak. Kita belum mulai sayang, lagi nunggu beberapa teman. Ustadz Anton yang saya hormatin, beliau adalah yang kita hormatin di sini. Beliau adalah guru di sini. Ini kita lagi mengkader 3 orang ini. Ya, kita lagi mengkader 3 orang ini untuk apa? Untuk di Januari dan di tahun ajaran baru kita akan terima santri yang banyak. Nah, ini 3 orang ini adalah kader utamanya kita. Yang lagi digembleng Ustadz ya. Yang lagi digembleng oleh Ustadz Anton untuk membesarkan pesantren Askof kita ini, cabang ke-15 gitu. Nah, jadi saling kenal. Ustadz, ini semua mu'alaf. Semua orang yang bersih dari dosa, yang telah Allah berikan hidayah kepadanya. Tentu kita tidak sebaik mereka. Karena kita dari lahir udah kayak begini. Kita nggak bisa memilih. Kita kalau dibandingin mereka jauh banget. Sampai saya merasa malu duduk ya. Duduk di sini lebih tinggi dari teman-teman sekalian. Teman-teman lah yang luar biasa, yang telah berani memilih satu akidah, memilih dan meninggalkan keluarga, meninggalkan sanak famili, bahkan orang tua, demi untuk mendapat syafaat Rasulullah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada pertanyaan sebelum mulai, ini santai-santai dulu. Katanya di Bethlehem tidak ada pohon kurma. Coba boleh saya mulai dulu? Biarkan. Cukup saya satu ya. Biarkan. Jangan dimatiin. Nah ya. Gini, memang apa urusannya kalau ada kurma atau tidak ada pohon kurma di Bethlehem? Itu pertanyaan saya dulu. Kalau ada, kenapa? Yang bilang Yesus lahir di Bethlehem siapa?
Dia tanyalah sama Pak Usana. Yang bilang Yesus lahir di Bethlehem adalah cerita Konstantin, cerita Paulus. Al-Quran tidak. Al-Quran bilang Yesus lahir di Jericho. Buka surat Maryam. Quran bilang Jericho. Mari kita buka surat Maryam mulai ayat yang ke-20. Diawali surat yang ke-16 bahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Maryam idzin tabazat min ahliha makanan sarqiyya. Itu ayat yang ke-16 dalam surat Maryam. Surat Maryam surat yang ke-19. Sebelumnya saya tanya dulu, Maryam itu agamanya apa? Maryam agamanya apa? Kurang keras. Maryam agamanya apa? Maryam agamanya Siti Maryam apa? Jelas itu ya. Masya Allah, wis nggak ngerepotin. Tadinya pakai tembok aja. Kalau pakai itu ya nggak apa-apa, alhamdulillah, keren lah. Belum mulai ya, belum mulai. Maryam agamanya apa? Islam. Maryam sujud nggak pada Allah? Maryam sholat nggak? Surat apa yang menceritakan Maryam sholat? Ali Imran. Ayat berapa yang menyatakan Maryam itu sholat dan sujud? Hah? Iya, dari mulai 16, 17, 18, 19. Ya. Ali Imran 50. Oh, dari mulai 44 sampai 55. Maryam sholat, Maryam zakat, Maryam menjaga Nabi Isa. Wah, seterusnya. Ya Mas ya? Oke? Oke. Jadi nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Ada kayak nggak ada. Kenapa? Karena Bethlehem bukan tempat lahirnya Yesus. Memang dulu kita diajarin begitu. Lahirlah Yesus di Bethlehem. Marilah mari Tuhan yang berikan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Hah? Apal gue. Sembah dan puji Dia yang Raja. Mengingatkan masa jahiliyah. Itu kan lagu yang dibuat, yang digubah dari surat Paulus. Quran nggak bilang gitu. Mari kita buka mulai ayat yang ke 20 deh. Coba baca 21, 22 baca. Quran bilang di Jericho, Mas. Nggak ada hubungannya sama Bethlehem. Ngawur tuh anak. Kalau ketemu saya, gua lalap itu anak, bener. Gua lalap beneran tuh anak. Nggak ngerti apa-apa tentang Kristen, ngaku cerita tentang Kristen. Tanya dia udah pernah baca Injil sampai habis belum? Tanya. Adu sama saya. Sejak SMP saya udah hatam Injil. Bukan apal ya, hatam. Sejak SMP. Ayo baca, udah. Siapa yang ketemu? Mulai ayat yang ke-20 aja. Surat Surat Maryam, surat yang ke-16. Surat yang ke-19 ayat 16. Ayat 16 tuh mulai deh. Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad, kisah Maryam dalam Al-Quran ketika dia mengasingkan diri keluarganya makanan syarqiyah, ke sebelah timur. Batal Bethlehem. Bethlehem itu di utara. Baru satu ayat udah gugur. Ngapain ladenin dia? Makanan syarqiyah. Jadi Maryam ketika hamil, dia jalan ke timur. Makanan tempat syarqiyah ke sebelah timur. Satu-satunya kota di sebelah timur Yerusalem adalah Jericho. Udah, ayat yang ke-16 udah. Apa? Baca dong. Nah, kalau Islam bilang Baitul Maqdis ya, sebelah timur. Nih petanya, belum sampai nyambung. Nih ada petanya, saya ada peta Baitul Maqdis. Peta Yerusalem. Jadi kalau ketemu saya tuh anak, saya bilang mau ada korma kayak nggak ada korma, ada apa urusan?
orang Yesus lainnya di Jericho. Gitu. Buktinya apa? Dia dapat wahyu di mana? Dapat wahyu di mana? Gua cobaan kan? Apa tuh gua cobaan kalau orang Kristen bilang apa? Yesus dapat wahyu di mana? Ketika setan mencobainya. Hah? Hah? Setan mencobainya. Di gua apa? Kalau Islam bilang gua cobaan, gua Jericho. Iya gunung, di gunung. Hah? Oh Hindu, maaf. Apa? Gunung Kidul. Masa Gunung Kidul? Ayat 17 bilang apa? Mas dengerin Mas. Ayat 17 bilang apa? Ya. 18. Dia Maria berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapku, jika engkau orang yang bertakwa. 19 terus sampai 20-an, 24 deh terus. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Dia Maria berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki? Nyambung bisa. Tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang berzina. Ya. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Ya. Confirm ya. Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke rahim Maryam, ya. Terus ini hamil nih, ayo, ini hamil di pembukaan 1 nih, ayo. Maka dia Maria mengandung, lalu dia mengasihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Oke, berarti pisah kota, terus. Kemudian rasa sakit yang lahir Udah. memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Udah masuk. Dia Maria berkata, Oh, Bapak sebentar. Dengar nggak yang nanya tadi? Silakan, fadlu. Rasa sakit, fadl silakan. Rasa sakitnya itu, rasa sakit nih. Ini pelajarannya berharga banget ya Allah ya Rabbi, penting banget. Ketika sudah mulai rasa sakit, kalau duduk ibu-ibu nyender. Ya, kalau udah mulai hamilnya mulai gedean dikit, harus nyender. Itu supaya apa? Supaya nyaman, supaya punggungnya enak gitu. Jangan lagi naik motor, apalagi sen kiri belok kanan, ketabrak loh. Ya, jangan ya Allah. Mana? Ya akhi, si Amel tuh belok kiri tuh sennya kanan tuh. Dia pernah cerita sama saya, di stopin polisi, dimaki-maki polisinya, kalah. Ya, oke, nyendernya di mana? Pohon kurma, bukan di cemara. Ya nggak? Bukan di pohon cemara. Ya Allah ya Rabbi. Terus bersandar pada pangkal pohon kurma, dia Maria berkata, wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadikan seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. emang di mana-mana wanita setegar apapun pasti
mellow. Bapak-bapak, kalau istrinya mellow, kalau istrinya lebay, memang sunatullahnya begitu. Kurang hebat apa Maryam? Jadi ketika dia lebay, alhamdulillah istri saya berarti normal. Dengerin, ya, istrinya kalau lebay itu berarti normal. Istrinya cengeng, normal. Istrinya nuntut aja, normal. Kalau istrinya diem aja, nggak nuntut, nggak apa, jangan-jangan jin tuh. Istri lebay, nggak apa-apa. Istri lebay sunatullah. Maryam kurang hebat apa? Sampai curhat, ya begitu ya. Lagi terus. Jadi pohon kurmanya di mana? Jericho. Udah pernah ke Jericho? Dari ujung ke ujung semuanya pohon kurma. Dan kurma terbaik, terbesar, namanya kurma Maryam. Di Mekah dijual kurma Maryam. Ya, kurma Maryam itu nih hampir segede gini. Ya, saya kalau ke Jericho pulangnya insya Allah pasti selalu yang saya bawa pulang adalah kurma ini. Karena kurma terbaik. Saya beli sekilo, kasih ustadz ulama habaib, kita kasihin. Mereka bilang, ini kurma apa ustadz? Inilah kurma Maryam. Harganya 5-6 kali lipat, bahkan lebih mahal daripada kurma Madinah, kurma Nabi Ajwa. Ya, paling top lah kurma Jericho. Kurma Maryam disebutnya. Terus cukup. Bisa nggak Allah bilangnya gini, Jibril berseru, bisa nggak? Kayak Jibril berseru kepada Musa, Jibril berseru kepada Ibrahim, Jibril berseru kepada Nuh, Jibril berseru bahkan kepada Nabi Muhammad. Tapi kenapa ketika sama Maryam Allah tambahin Jibril berseru dari tempat rendah? Kalau baca Quran jangan sambil lewat. Satu kata mikir. Ini Allah loh. Jangan main-main saudara. Santriku sayang, Ustaz. Satu itu sehari. Jibril menyeru dari tempat yang rendah. Mikirnya sehari. Kenapa ya? Gitu. Jadi jangan ambil lalu. Al-Quran jangan sambil lalu. Jangan sambil lalu. Jibril menyeru dari tempat yang rendah. Sebabnya apa? Kenapa Jibril menyeru dari tempat yang rendah? Kenapa harus disebut rendahnya? Berarti tempat itu rendah, dataran rendah, betul nggak? Betul? Sekarang Google, the lowest land in the world, Google. Tanah yang paling rendah di muka bumi, Google sekarang. Gitu ngajinya. Ntar ngaji mau Ustadz gitu, satu ayat, satu pertemuan. Kalau mau Ustadz ngaji lengkap semua, ntar tafsir sama Ustadz. Mohon doanya malam nanti saya ke Gaza insya Allah. Malam nanti ke perbatasan, bukan masuk ke dalam Gazanya, perbatasan. Malam nanti jam 21. Mohon doanya biar pulang kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Kalau pas lagi di sono Israel tembak, mohon disolatkan di sini. Ya Ustaz, solat gaib. Saya sendirian ke sono supaya nggak ada resiko yang lain. Apabila ada kematian, maka saya akan menyambutnya dengan senyum bersama penduduk Gaza dan insya Allah bersama Rasulullah, Hamzah dan para sahabat yang lain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Udah ketemu di mana the lowest land in the world? Dead Sea. Dead Sea di kota apa? Jericho. Quran aja bilang loh mas. Belum mulai, sabar. Duduk dulu. Sabar. Iya mas ya. Jibril menyeru dari tempat yang rendah. Memang dataran itu dataran yang paling rendah di muka bumi. Tuh, keren Quran. Kenapa nggak disebut Jericho? Nanti orang ganti. Jericho. Tuh Quran salah gitu. Entah diganti kotanya, kota Plekek. Nah orang bilang lagi tuh Quran salah. Jadi Quran tidak menyebutkan spesifik nama, Quran menyebutkan cirinya. Cirinya nggak bisa berubah.
datarannya rendah, memang paling rendah. Banyak pohon kurma, Allah tumbuhkan kurma di sepanjang jalan. Terus Mbak, Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai bawah. banyak sungai. Dan kenapa mesti anak sungai? Bisa aja Allah bilang sungai. Jawab, kenapa anak sungai? Ini namanya tadabur. Ini namanya ngupas Quran dengan sangat detail. Ayo, buka tafsir web. Ada 9 kitab tafsir di tafsir web. Ada bahasa Arabnya, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya. Baca 9-9-nya. Gitu. Top. Cus. Ayo, kenapa anak sungai? Ya udah kelamaan. Dengerin. Kalau musim panas, nih dengerin nih. Kalau musim panas, sungainya banyak airnya apa sedikit? Sedikit. Kalau musim dingin, sungainya banyak apa sedikit airnya? Banyak. Kalau musim panas, sungai utama bakal kering. Karena musim panas. Yang masih ada air tinggal anak-anak sungai. Allah mau ngajarin kita, ya Allah, itu musim panas. Jadi Yesus lahirnya bukan musim salju, bukan pohon cemara, pohon kurma. Lagi satu lagi ayat. Lagi. Dan itu mencerminkan taman yang indah, bukan di kandang domba. Lagi. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menunjukkan buah kurma yang matang kepadamu. Allah ngajarin tuh cara metik pohon kurma. Jangan dipotong, jangan ditebang, goyangin. Yang matang pasti jatuh. Duh, keren banget Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak usah lo repot-repot, goyangin, jatuh ntar yang matang dan nggak merusak pohonnya. Seperti orang-orang yang panen sawit kan, dihantam sama pongkol-pongkolnya kan. Jangan begitu kalau korma. Goncangkan, ntar turun yang matang. Dan korma berbuah 1 tahun berapa kali? Nggak ada petani korma di mari. 1 tahun sekali. Dan dia berbuah pada bulan apa? Bulan apa? Agustus. Kurma hanya berbuah di musim panas. Dan musim panas di daerah situ hanya terjadi bulan Agustus. Confirm. Tidak ada satu nabi pun dalam Al-Quran yang diceritakan dengan detail kelahirannya, kecuali Nabi Isa. 1, di tempat yang rendah. 2, di sebelah timur Baitul Maqdis. Sebelah timur Elia. Sebelah timur Yerusalem. 3, 4 itu pas musim panas. Kurma lagi berbuah. Dan sungai pun hanya tinggal anak-anak sungai yang mengalir airnya. Detail gak? Detail gak? Detail banget. Dan cuma Nabi Isa yang didetailin sama Al-Quran. Artinya apa? Allah tahu persoalan akhir zaman itu adalah persoalan Isa. Persoalan Yesus itu persoalan akhir zaman. Itu sebabnya didetailkan oleh Allah agar tidak ada perdebatan-perdebatan tolol. Mohon maaf, perdebatan dungu. Apalagi yang mau didebatin? Di seluruh dunia tanah terendah itu ya Jericho. Ya di situ. Di seluruh dunia lengkap tuh. Baitul Maqdis cuma 1 di situ. Sebelah timurnya, kota pertama setelah timur Baitul Maqdis adalah itu juga. Terus kita masih ngotot gitu di Bethlehem. Bethlehem turun salju, Mas. Bethlehem itu dataran tertinggi di seluruh Yerusalem. Tapi di utara. Saya lebih 20 kali ke Bethlehem, lebih 20 kali ke Bethlehem, lebih 30 kali ke Yerusalem. Setiap ke Bethlehem memang enak banget, bagus banget, karena terjaga kebersihannya, keindahannya. Ada yang udah pernah ke Bethlehem? Udah pernah?
Iya zaman dulu. Udah masuk ke Nativity Church. Gereja Nativity yang ada Bunda apa namanya Ratu Helena. Nggak dijelasin sama guide-nya atau masih kecil? Tempat lahirnya yang Nabi Isa doang. Kan diklaim di situ kan? Di Bethlehem kan? Bethlehem, jujur ya. Ini dengerin. Ke Bethlehem nanjaknya tinggi nggak? Naik bus. Dari parkir ke gerejanya tinggi nggak? Jalannya nanjak apa turun? Naik banget ya. Saya paling capek ke Bethlehem. Kenapa? Capek nanjaknya. Begini tanjakannya. Dan Nativity Church ada yang paling tinggi. Langsung gugur mas. Quran bilang datarannya rendah, Bethlehem tinggi. Quran bilang musim panas, musim salju. Quran bilang pohon kurma, dia bilang pohon cemara. Quran bilang ada sungai-sungai, dibilang salju. Ayatnya apa? Minum. Di sebelahmu tuh ada sungai yang jernih. Dan sampai detik ini, kalau saya bawa jamaah, saya ajak ke sungai di situ. Kenapa? Bisa langsung diminum. Bayangkan dari zaman Siti Maria sampai sekarang masih bisa diminum, air masih jernih aja. Kecuali kalau ayatnya lain lagi mas, baru saya percaya di Bethlehem. Ayatnya begini. Bukan goncangkanlah pohon kurma, bukan. Bersandarlah kamu di pohon cemara, baru. Dan di sampingmu ada es, jilat-jilatlah es itu. Nah baru tuh musim salju lahirnya. Tambahkanlah nangka dan alpukat, serutlah esnya, berikanlah susu kental manis, es teler. Baru kalau ayat Quran ini bilang begitu, baru saya percaya. Ya, jelas ya, nggak usah ditangkepin. Namanya orang bodoh. Fa'arid anil jahilin. Ya berpaling aja, ya deh. Apa kata lu dah, gitu. Di Bethlehem ya nggak apa-apa, apa kata lu, lakum dinukum. Tapi nggak mungkin bilang saya percaya di Bethlehem, nggak mungkin, karena Al-Quran menyatakan lahirnya Nabi Isa di musim panas. Injil Korintus juz yang kedua, coba lihat Korintus 2 ayat yang berapa tuh? 14 apa? Itu Nabi Isa lahir ketika bulan purnama dan bintang gemintang. Ya, oke. Ketika domba-domba Israel di malam hari diberi makan. Kenapa dimakan di malam hari? Karena siang hari panas terik. Terus saljunya nggak ada. Kenapa? Karena bintang kelihatan. Kalau musim salju nggak mungkin ada bintang. Ada 1000 bintang. Jelas? Di sini saya ingin memperkenalkan, selain saya mengajar di kaitan dengan kristologi, saya ingin berbagi sedikit tentang ilmu Islam dan kesehatan. Yaitu kami juga meramu herbal. Di sini ada merek herbal saya, Mitra Sehat. Terus di Mitra Sehat itu ada jamu yang dipakai untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, trigliserid, dan juga untuk liver serta untuk menambah nafsu makan. Ini yang sekarang baru laris di usia 30 sampai 60 bahkan 70 tahun karena banyak penderita seperti yang kami sebutkan. Dan juga kami meramu juga untuk obat kanker, obat diabetes, dan ini banyak pasien-pasien kami yang alhamdulillah cocok menggunakan itu. Satu contoh misalnya ya, bahwa ada seorang yang kena kanker di balik matanya, sudah segede telur. Nah ini akhirnya minum jamu kami dan juga kami terapi di rumah. Nah, nanti terapinya ingin kami ceritakan di sisi lain. Nah ini akhirnya inilah pasien saya yang paling cepat sembuh, yaitu setelah minum jamu untuk kanker mata tadi. Itu 1 minggu setelah dia buta 3 bulan itu bisa melihat walaupun seperti siluet ya hitam sama putih. Jadi ini orang, ini meja itu cuman bisa melihat hitam. Setelah minum 2 minggu mereka bisa minum dengan minum jamu ini mereka
bisa melihat 2 meter tapi sudah berwarna. Misalnya saya pakai baju batik atau apa, dia sudah melihat, tapi selebihnya dari 2 meter dia nggak bisa melihat. Nah, setelah minum 1 bulan, alhamdulillah dia bisa jalan-jalan sampai ke Jakarta, ke Bali. Maka dari itu, rekan-rekan yang punya masalah dengan kesehatan, silahkan nanti konsultasi, bisa dengan kami. Sebisa mungkin kami akan jawab, dan sebisa mungkin rekan-rekan juga bisa berbagi untuk kesehatan di teman-temannya, juga bisa beli jamu dari tempat saya, dan jamu dari pembeli nanti sebagian kami sisihkan untuk berdakwah. Maka dari itu silahkan beli jamu di tempat kami, karena sebagian adalah untuk ibadah kita, yaitu untuk dakwah. Bisa nanti bisa request untuk menyantuni anak-anak yatim. Terima kasih. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhoh. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.